Assalamualaikum, selamat datang di Bikin Budget Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang personal finance ketiga, yaitu setelah dana darurat, dana pensiun, dan sekarang adalah sinking funds. Sinking funds yang aku siapin sebelum akhirnya memutuskan untuk resign dan menjadi full IRT saat ini. Nah, sinking fund seperti yang teman-teman sudah pada tahu ya, pasti karena banyak banget yang sudah membahas tentang hal ini. Sinking fund dimaksudkan untuk uang kita tabung dan dengan spesifik tujuan yang sudah kita tahu dari awal. Nah, secara pribadi mungkin teman-teman sudah pernah membuatnya ya, seperti kepentingan untuk dana liburan, lebaran, kurban, lalu mungkin pajak tahunan, pajak kendaraan, biaya sekolah anak, atau ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Lalu mungkin ada pertanyaan, apa sih bedanya dana darurat atau emergency fund dengan sinking fund itu sendiri? Secara singkatnya bisa kita simpulkan bahwa dana darurat itu kita menyiapkannya sejumlah berapa kali pengeluaran bulanan gitu ya, lebih gampangnya. Seperti ada yang berteori 3 kali pengeluaran bulanan, 12 kali, dan seterusnya. Dan dana darurat digunakan ketika saat mendesak. Sedangkan untuk sinking funds itu tergantung dari tujuan kita dulu. Nah, apabila bisa dikerucutkan lagi nih, sinking fund itu ketika kita gunakan, kita tuh timbul rasa happy, seneng, karena akhirnya nih sesuatu yang kita mau capai, misal beli HP, akhirnya terbeli nih gitu, karena dananya udah ada. Sedangkan emergency fund itu kita gunakan ketika keadaan yang memaksa, yang bikin kita pasti sedih gitu ya. Sebenarnya kalau bisa sih nggak digunain gitu ya. Emergency fund itu ditabung, disiapkan, tetapi keinginannya tidak pernah dipakai gitu ya kalau bisa mah. Tapi kenyataan hidup kan pasti ada aja sesuatu yang terjadi di luar kendali kita. Nah, bagusnya adalah ketika kita punya emergency fund ini membantu kita menghadapi sesuatu yang tidak pasti, yang mendadak, tapi kita punya kesiapan gitu. Walaupun ya banyak ya kesiapan mental dan lain-lain, tapi setidaknya satu poin, kesiapan finansial itu kita lumayan terbantu. Sangat terbantu malah. Saya pribadi pernah punya pengalaman yang cukup wow. Keluarga sakit gitu ya, dan biaya cukup gede gitu, dan akhirnya terbantu juga dengan sinking fund, dengan dana darurat yang pernah saya siapkan sebelumnya dan jauh-jauh hari itu. Nah, satu hal yang perlu diketahui di sini adalah harus mengutamakan dana darurat dulu sebelum akhirnya kita mempunyai sinking funds yang berbagai macam itu ya, karena sinking funds kan jatuhnya seperti keinginan kita gitu, bukan sesuatu yang harus kita punya sebenarnya. Nah, ini saya ingin sharing sinking funds apa aja yang saya siapkan. Nah, di sini dana lebaran targetnya adalah 3 juta, dan itu ada typo ya, jadi seharusnya ada 10 kotak aja ke kanan. Nah, itu totalnya akan menjadi 3 juta apabila terkumpul nanti, dan setiap kotaknya nilainya 300.000. Demikian juga dengan kurban. Lalu saya juga ada sinking fund untuk rumah, karena saat ini kami belum punya rumah ya, saya sama suami masih ngekos. Nah, selain 3 tadi, saya juga ada dana liburan nih. Nah, liburan targetnya 6 juta katakan. Nah, saya mempunyai 60 kotak, 10 kotak ke kanan dan 6 ke bawah. Nah, itu totalnya 60 kotak, setiap kotaknya nilainya 100.000. Setiap bulan nanti saya usahakan untuk menabung 100.000, dan apabila sudah terpenuhi, saya akan arsir dengan warna sesuka saya. Nah, itu. Nah, di situ juga saya tuliskan notnya di mana sih saya menyimpan uang liburan itu, di Bibit, yaitu pakai reksadana pasar uang. Demikian juga dengan laptop. Nah, laptop ini alhamdulillah sudah tercapai ya di bulan Juli ini.
targetnya 6 juta, tiap kotaknya 500.000 dan bisa tercapai setelah saya rutin menabung tiap bulannya 500.000. Lalu saya cobain juga di Bibit, reksadana pasar uang, motor, nah dan semua sesuai keinginan teman-teman masing-masing ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Saya biasanya menyimpan sinking fund yang saya bikin itu di Bibit, reksadana pasar uang, karena di sana uangnya bisa bertumbuh gitu kan, enak sambil menunggu uang itu terkumpul, sekalian nyicil tiap bulan tetapi uangnya bisa tumbuh gitu. Jadi ya sangat menggoda ya, daripada uangnya kepotong dana admin di tabungan. Di Bibit lebih bertumbuh aja. Nah di sini kan tadi ada typo ya, mohon maaf ya teman-teman. Nah di sini saya mau simulasikan, misalnya nih kita mau bikin sinking fund dari awal. Kita buat dulu tujuan spesifiknya, lalu kita juga harus tahu nominalnya kira-kira berapa, lalu deadline-nya kita mau kapan untuk tercapainya. Yang paling realistis yang sekarang pasti teman-teman mau sangat perlu untuk disiapkan, yaitu lebaran ya, tahun depan. Lebaran pasti biasanya sampai mengganggu THR gitu ya. Nah kalau ingin THR-nya tidak terganggu dengan pengeluaran lebaran yang biasanya over budget, ini kita bisa akalin dengan membuat sinking fund sedini mungkin. Misal nominalnya 3 juta, lalu deadline-nya kita anggap saja katakan Maret ya, tahun depan. Dengan asumsi itu, maka kita ada waktu sekitar berapa ya? Ini kan sekarang bulan Juli. Nah, menuju Maret berarti katakan ya ada 7 bulan. 7 bulan itu waktu yang bisa kita gunakan untuk mengumpulkan uang sebesar 3 juta untuk kasus ini. Nah, di sini apabila teman-teman sudah ada yang mulai lebih awal nih, bukan bulan Agustus depan ini, tetapi udah mulai dari bulan lalu, itu akan lebih enak lagi. Misal dari 2 bulan sebelumnya itu kan bisa kita punya spare waktu lebih panjang, jadi tiap bulan kita nabungnya lebih sedikit ringan gitu ya dibanding 7 bulan ini. Kita asumsikan aja 7 bulan ini kita maksimalkan waktu 7 bulan untuk mendapatkan uang 3 juta untuk persiapan lebaran tahun depan. Nah maka berapa sih tiap bulan yang harus kita tabung untuk keperluan lebaran ini? Ya, jadi 3 juta dibagi 7 bulan, hasilnya akan di 428 sekian ribu ya, dan kita bulatkan aja jadi 450 ribu. Sehingga saat Maret nanti kita sudah megang 3.150.000 untuk persiapan lebaran. Maka kita juga bisa membuat trackingnya biar kita terdisiplinkan nih dengan habit ya, tiap bulan menabung untuk lebaran. Makanya kita bisa bikin 7 kotak atau apapun sesuai keinginan teman-teman, mau lingkaran mau kotak terserah ya, sesuai kenyamanan masing-masing. Nilainya per kotak adalah 450.000. Dengan begini nanti apabila kita rajin nih tiap bulan menabung sesuai rencana, kita di bulan Februari sudah complete missionnya ya, dan Maret kita udah siap dengan dana lebaran kita. Nah sekarang saya mau berbagi beberapa tips mengenai sinking fund. Yang pertama, siapkan sinking fund ini sedini mungkin, sesegera mungkin, sehingga kita punya banyak ruang, banyak waktu untuk akhirnya mencapai tujuan finansial kita ini. Kita harus berteman dengan waktu, sehingga apabila kita berteman dengan waktu dan menyadari bahwa kita harus segera memulai sinking funds yang kita inginkan, maka itu akan lebih mudah untuk dicapai dan lebih ringan untuk dijalankan ya teman-teman. Cepat menyiapkan sama dengan semakin siap dan semakin tidak minus di budgeting bulan kita, lalu kita merasakan pencapaian yang membahagiakan. Lalu yang kedua, realistis. Poin ini sangat penting juga ya teman-teman. Jadi kita harus
berani membuat sesuai nominal yang rasional, yang benar-benar kita bisa tentukan tanpa dilebih-lebihkan maupun terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jadi sinking fund yang kita siapkan itu bisa digunakan sebagaimana semestinya, harus sesuai kemampuan, tentu enjoy dan disiplin. Poin selanjutnya yaitu kita bisa memanfaatkan sisaan dari budgeting bulanan yang udah kita lakukan. Nah, dari sisa budgeting, misal ada sisa dari belanja bulanan, dari belanja mingguan, atau ada dana yang tidak terpakai, misal dana jaga-jaga yang tidak terpakai, dan seterusnya, bisa kita alokasikan ke sinking fund. Ya, alhamdulillah cukup di sini ya teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih semuanya, happy budgeting, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Subscribe, komen, dan like ya.